Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini secara virtual mengikuti acara masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama tahun 2021. Kalaupun di antara kalian ada yang kurang sehat, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa yang lebih baik lagi. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di madrasah tercinta MTS Negeri 1 Rembang ini. Keberadaan saya di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah MTS Negeri 1 Rembang. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Siddiqi. Nanti kalian semua bisa memanggil saya Pak Fahmi. Lahir di Kabupaten Rembang 10 Desember 1997. Usia 24 tahun. Alamat Desa Ngemplak, RT 3 RW 3, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sepertinya perkenalan singkat hanya itu dulu. Kalau mau tahu lebih lanjut mengenai saya, nanti bisa di waktu pertemuan pelajaran saya pertama. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai sejarah MTS Negeri 1 Rembang. MTS Negeri 1 Rembang adalah nama baru dari MTS Lasem. MTSN Lasem lahir dari kandungan PGAN 6 tahun Lasem. MTS Negeri Lasem berdiri sejak tanggal 1 November tahun 1877. Terletak di Jalan Sunan Bonang, kilometer 01, Lasem. Sebelum lanjut ke cerita sejarah inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pertama, apakah ada yang sudah tahu apa itu PGAN dan apa itu MTSN? Baiklah, saya akan kasih tahu apa itu PGAN dan apa itu MTSN. PGAN adalah singkatan dari Pendidikan Guru Agama Negeri, sedangkan MTSN adalah Madrasah Sanawiyah Negeri. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa arti PGAN dan MTSN. Kita lanjut ke cerita. Pertama kali MTSN Lasem aktif pembelajaran pada tahun pelajaran 1978-1979. Pada tahun itu, secara serentak siswa kelas 1, 2, dan 3 PGAN beralih status sebagai siswa MTS Negeri Lasem.
Sejak lahir hingga tahun pelajaran 1979-1980, MTSN Lasem berdampingan dengan PGAN Lasem dalam satu gedung yang terletak di SD Ngeplak atau sekarang dipakai MAN Lasem. Untuk gurunya sendiri yang mengajar masih oplosan atau campuran dengan PGAN Lasem. Jadi sebagian merangkap sebagai guru MTSN dan PGAN. Tahun pelajaran 1981-1982, semua siswa MTSN Lasem kelas 1, 2, dan 3 masuk sore, mulai pukul 13.00 atau jam 1 siang sampai pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Saya tanya lagi, apa kalian mau sekolah mulai pukul 1 siang sampai setengah 8 malam? Saya yakin pasti kalian tidak mau. Disuruh berangkat pukul 7 saja masih banyak yang terlambat, apalagi sekarang di masa pandemi, pembelajaran daring. Setiap pagi guru sudah siap memberi materi, namun anak-anak di rumah masih banyak yang tidur. Lanjut ke cerita lagi. Sedangkan murid PGAN kelas 1, 2, 3 masuk pagi. Karena kita masih dompleng gedung, jadi harus mengalah dengan yang punya gedung. Masa itu dijalani oleh MTS Negeri Lasem selama 4 tahun, mulai tahun 1982 sampai 1985. Karena keterbatasan tempat dan muridnya semakin banyak, murid kelas 2 dan kelas 3 berada di luar gedung PGAN Lasem, yaitu menempati gedung darurat yang berlokasi di sebelah barat buara Sungai Babagan Lasem, dan sebagian mereka menempati sebuah gedung darurat yang ada di depan Masjid Jami Lasem. Mereka boyong di dua lokasi tersebut dengan cara kerja bakti, ngusungi mebler, atau bisa disebut meja, kursi, dan alat untuk mengajar guru. Tahun pelajaran 1979-1980, mulailah perjuangan MTSN Lasem dirintis, supaya tidak dompleng lagi dengan PGAN Lasem. Pertama dengan membentuknya wadah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru atau disingkat POMG. Kemudian berubah nama menjadi BP3 dan sampai sekarang wadah orang tua murid dan guru bernama Komite Madrasah atau Komat. Terbentuknya Persatuan Orang Tua Murid dan Guru ini untuk meningkatkan kemajuan madrasah. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, upaya apa sih yang dilakukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru untuk meningkatkan kemajuan madrasah? Baik, saya ceritakan. Zaman dulu, para pengurus sangat gigih berjuang. Mereka berusaha keras mencari lahan hingga akhirnya mendapatkan lalu membelinya. Secara bersamaan, berbagai pihak mengumpulkan dana untuk mendirikan gedung MTSN Lasem. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita bisa menikmati lahan dan bangunannya. MTSN Lasem sendiri berada pada tempat yang strategis. Pertama, terletak di Kota Lasem.
Kota Lasem sendiri merupakan kota santri, kota toleransi, kota budaya. Yang kedua, MTSN Lasem terletak di sepanjang Jalan Pantura, sehingga memudahkan mencari transportasi untuk menujunya. Yang ketiga, terletak di antara lembaga pendidikan formal maupun non-formal, seperti banyaknya pondok pesantren dan diniyah sore. Yang keempat, MTSN Lasem ini tidak jauh dengan pemerintahan Kabupaten Rembang. Tak kalah menarik, MTSN Lasem ini terletak di daerah pesisir pantai. Walaupun di daerah pesisir pantai, namun di sekelilingnya juga terdapat perbukitan. Hal ini dapat menambah keindahan suasana belajar di MTSN Lasem. Kita banyak bersyukurnya dapat belajar di sini karena memudahkan untuk studi lapangan, seperti mempelajari kebudayaan toleransi, kebudayaan santri, kehidupan satwa laut, aneka ragam tumbuhan, alam, pegunungan, dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari di sekitar MTS Lasem ini. Lantas, bagaimana ceritanya sekarang berubah nama menjadi MTS Negeri 1 Rembang? Baik, saya ceritakan. Sesuai keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 810 tahun 2017, nama madrasah harus disesuaikan dengan nama kabupaten masing-masing. Dan apabila terdapat lebih dari satu madrasah negeri, maka diambil dari kapan waktu berdirinya. Dikarenakan MTS Lasem ini adalah MTS tertua di Kabupaten Rembang, maka berhak diganti nama dengan nama MTS Negeri 1 Rembang. Cerita tadi adalah sejarah berdirinya MTS Negeri 1 Rembang. Selanjutnya saya ingin menceritakan siapa saja sih yang pernah menjabat menjadi pemimpin di MTS atau menjadi kepala madrasah di MTS 1 Rembang ini. Baik, saya ceritakan. Adapun kepala madrasah yang pernah menjadi pemimpin di MTS Negeri 1 Rembang sejak tahun 1979 sampai 2021. Pertama ada Bapak Hasyim Mahfud, menjabat pada tahun 1979 sampai 1982 dengan masa jabatan 4 tahun. Yang kedua, Bapak Dr. Andes S. Praba, menjabat pada tahun 1982 sampai 1990 dengan masa jabatan 8 tahun. Yang ketiga, ini tidak ada fotonya dikarenakan susah untuk mencari. Bapak Dr. Andes Mas Adi, beliau menjabat pada tahun 1991 sampai 1992 dengan masa jabatan 2 tahun. Yang keempat, Bapak Dr. Andes Haji Fauzan, menjabat pada tahun 1993 sampai 1996 dengan masa jabatan 4 tahun. Yang kelima, Bapak Dr. Andes Masyhuri, beliau menjabat pada tahun 1996 sampai 1998 dengan masa jabatan 2 tahun. Yang keenam, Bapak Dr. Andes Sutarmo, beliau menjabat pada tahun
1998 sampai 2002 dengan masa jabatan 4 tahun. Yang ketujuh, Bapak Haji Maskuri, SAG. Beliau menjabat pada tahun 2002 sampai 2005 dengan masa jabatan 4 tahun. Yang kedelapan, Bapak Dr. Andes Khairon Syamsuri, MAG. Beliau menjabat pada tahun 2006 sampai 2009 dengan masa jabatan 3 tahun. Yang kesembilan, ini merupakan pemimpin MTS yang perempuan. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Adibatu Syarifah, menjabat pada tahun 2009 sampai 2010 dengan masa jabatan 1 tahun. Yang ke-10, Bapak Dr. Andes Kadri. Beliau menjabat pada tahun 2010 sampai 2017 dengan masa jabatan 7 tahun. Yang terakhir, Bapak Dr. Andes Haji Imam Suyono, MPD. Beliau menjabat pada tahun 2018 sampai sekarang. Terakhir, pesan untuk generasi muda atau generasi baru MTS Negeri 1 Rembang. Lanjutkan perjuangan mereka yang telah mendirikan MTS ini. Kita tidak seberapa dengan mereka. Jangan cari untung saja di sini. Untungkan juga mereka. Hidupkan MTS kita dengan segudang prestasi. Jangan sampai kalah dengan madrasah lain. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah MTS Negeri 1 Rembang. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk terakhir kali, saya ingin mengingatkan jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.